Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berharga ini, kami akan memaparkan hasil dari proyek dari mata kuliah PSDW atau bisa disebut dengan Problem Solving in the World yang telah kami laksanakan di SD Mutiara Balige. Melalui proyek ini, kami bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada anak-anak SD Mutiara dalam memecahkan permasalahan, khususnya melalui soal-soal bebas. Kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga SD Mutiara, terkhusus pada siswa-siswi SD Mutiara. Salah satu topik dari buku pembahasan Bebas Challenge Indonesia Compositional Thinking Challenge 2019, di mana kami mengambil kategori siaga itu untuk tingkat SD. Nah, di sini saya mengambil topik Rangoli dikarenakan topik Rangoli dapat mengasah kemampuan para siswa-siswi dalam mengidentifikasi masalah melalui pola-pola yang diberikan. Di sini juga Bu, siswa-siswi dituntut untuk mengabaikan detail yang tidak relevan atau mementingkan fokus pada eh, informasi yang lebih penting. Nah, di sini juga di siswa-siswi diajari agar fokus pada informasi-informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi yang tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan. Jadi sekian dari presentasi saya tentang pemaparan alasan saya Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Tobing dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S24060. Pada kesempatan saya kali ini, saya memilih soal bertipe siaga. Alasan saya memilih soal bertipe siaga yang pertama, soal bertipe siaga ini dapat melatih anak-anak untuk menyelesaikan masalah dari masalah yang terkecil hingga masalah yang terbesar. Yang kedua, membantu anak-anak dalam mengenali pola atau kesamaan untuk menyederhanakan masalah. Yang ketiga, melatih anak-anak untuk fokus pada informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dalam menghadapi sebuah masalah. Yang keempat, menyusun pola sistematis untuk menyelesaikan masalah. Perkenalkan, nama saya dari sini dan dari prodi teknik filosofi. Saya akan menjelaskan satu soal tentang 2016. Soalnya itu sebuah lebah robot memiliki 4 tombol panah di sekelilingnya. Lebah robot itu bergerak seperti sarang. Di sini dijelaskan kalau lebah itu mempunyai 4 tombol untuk bagaimana dia maju, mundur, dan berputar. Lalu ada tombol go untuk berjalan. Jadi penjelasannya adalah sederetan penekanan tombol yang diberikan akan diingat sebagai program yang akan menjalankan tombol. Terdapat juga tombol go untuk memulai program yang bisa dilakukan sesuai dengan program. Contohnya, mula-mula lebah bergerak maju, kemudian berputar ke kiri, lalu bergerak maju. Penekanan go berikutnya akan menyebutkan empat. Di sini ada kasus 4 anak bermain dengan robot lebahnya. Masing-masing membuat programnya sendiri untuk lebah robot begitu. Mereka menekan tombol go dan kemudian lebah robot bergerak. Mereka menekan tombol go kembali sekali lagi, namun hanya satu saja yang kembali ke semula. Pertanyaannya adalah, manakah deretan penekanan tombol yang berubah dan arah semula? Ini kita diberikan 4 pilihan jawaban kita selanjutnya. Jadi kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi dari kasus ini kita akan menjawab untuk 4 pilihan yang diberikan. Penjelasannya adalah lebah robot dapat kembali ke posisi semula setelah program dieksekusi kedua kalinya. Jika dieksekusi pertama dari program memenuhi paling tidak satu dari 2 kondisi berikut ini. Yang pertama, lebah robot kembali ke posisi semula setelah menyelesaikan eksekusi pertama. Yang kedua, lebah robot berubah ke arah yang berlawanan. Pada gambar dilihat bahwa tidak ada satupun program yang memenuhi kondisi yang pertama. Jawaban yang benar adalah C, karena program ini mengandung instruksi untuk berubah ke arah kiri sebanyak 2 kali.
sehingga arahnya akan berubah 180 derajat atau berubah ke arah yang berlawanan. Menjalankan program dengan begitu, sekali lagi akan berakibat seluruh robot akan kembali ke posisi dan arah semula. Seperti kita lihat pada pilihannya, pilihan yang tepat adalah C, karena dia dapat berputar dua kali. Sedangkan kita lihat di pilihan yang lain seperti A, dia berputar ke kiri namun ke kanan lagi. Diibaratkan seperti dia hanya lurus saja. Di pilihan yang B, dia hanya berputar sekali ke arah kiri. Di pilihan D, dia berputar tiga kali. Itu menyebabkan dia tidak kembali ke posisi semulanya. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Sekian dari saya. Terima kasih. Kami telah mengintegrasikan pendekatan mengenai computational thinking untuk membantu mereka menyelesaikan soal-soal yang akan kami berikan. Kami juga menemukan bahwa beberapa siswa mampu berpikir secara kritis dalam menganalisis permasalahan, mencari pola, dan menyusun langkah-langkah penyelesaian secara logis dan sistematis. Sebagai contoh, kami memberikan beberapa soal kepada mereka untuk diselesaikan dengan cara computational thinking. Beberapa siswa mampu menganalisis bagaimana cara menyelesaikan menggunakan pola-pola yang mereka lebih memahaminya. Kemudian, beberapa siswa juga memecah soal tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Kemudian, melalui pattern recognition, mereka mengidentifikasi pola-pola yang relevan dari soal yang serupa yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan proses berpikir ini, siswa menunjukkan kemampuan untuk berpikir secara mandiri dan berusaha keras untuk menemukan solusi meskipun menghadapi tantangan yang cukup sulit. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan computational thinking tidak hanya meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir secara kritis dan percaya kepada kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal secara mandiri. Baik, selamat. Untuk kendala kami sewaktu mengajar anak SD tersebut tidak ada eh, kendala atau yang problem yang banyak, namun ada satu kendala yaitu mati lampu. Jadi pada saat kami sedang mempresentasikan, tiba-tiba mati lampu yang terjadi pada SD tersebut dan daerah tersebut, sehingga kami yang sedang menggunakan Infocus untuk menjelaskan dan mempresentasikannya kepada adik-adik tersebut, terpaksa kami harus presentasikan ataupun menjelaskan soal-soal dari Bebras tersebut secara langsung, yang dimana kami menulisnya di papan tulis. Dan sekian, untuk kendalanya hanya itu saja. Jadi sebagai penutup atau kesimpulan dari presentasi kami mengenai proyek ini, jadi proyek kami ini berhasil memperkenalkan konsep computational thinking kepada siswa kelas 6A dari SD Mutiara Bali G. Melalui proyek ini, kami tidak hanya membantu siswa memahami konsep berpikir komputasional dengan cara yang menarik dan interaktif, tetapi juga kami memberikan pengalaman berharga dalam merancang dan menyampaikan materi edukatif kepada adik-adik dari SD Mutiara Bali G. Dan kami juga melihat antusiasme dari adik-adik selama pembelajaran, dan ini menunjukkan bahwa ada pendekatan dari mereka dengan soal-soal bebas dengan mampu berpikir secara logis dan analitis dan berpikir kreatif. Tim kami berharap proyek ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya kepada siswa yang kami ajar, tetapi juga menjadi inspirasi kepada siswa-siswa semuanya untuk menerapkan konsep computational thinking di tingkat pendidikan dasar secara lebih luas di masa depan kemudian. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi kami mengenai proyek kami, yaitu dalam mata kuliah Problem Solving in the World yang telah kami laksanakan di SD Mutiara Balige. Kami berharap melalui proyek ini, siswa-siswi SD Mutiara dapat terbiasa dalam berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan berbagai permasalahan, tidak hanya di lingkup sekolah, namun juga dalam kehidupan sehari-hari.
Sekianlah hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan banyak terima kasih.